Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah kembali lagi ke channel aku, dan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video aku, kenalin, nama aku Maria. Aku suka cerita-cerita dan berbagi pengalaman tentang minimalisme, gaya hidup yang sederhana dan bersahaja. Akhirnya aku kembali ke rumah setelah 3 minggu melakukan proyek, dan memang tidak ada tempat yang paling nyaman selain berada di rumah sendiri bersama keluarga, bersama suami dan bersama anakku tercinta. Nggak terasa, ternyata kita sudah sampai di penghujung tahun 2021. Dan biasanya setiap tahun di akhir tahun seperti ini, aku melakukan decluttering barang-barang yang ada di dalam rumah aku. Ada beberapa barang yang akan aku perbaiki dan aku jual karena memang sudah tidak aku gunakan. Dan ada juga yang ingin aku repurpose atau alih fungsikan menjadi barang lain. Nah, kali ini aku ingin sharing tentang 22 items yang mungkin perlu kita declutter menjelang tahun 2022. Yang pertama adalah makanan kadaluarsa. Sebagai ibu yang memasak makanan sendiri di rumah, aku memang selalu nyetok yang namanya bahan-bahan makanan kering, seperti tepung bumbu, kemudian makaroni, spaghetti, pasta-pastaan gitulah, terus saus, kecap, dan berbagai macam kondimen ya. Nah, kadang bahan-bahan makanan seperti ini tuh yang kita simpan di dalam pantry dan jarang kita gunakan, itu suka terlewatkan masa kadaluarsanya. Tiba-tiba ketika kita mau masak, lah ini udah lewat ternyata. Akhir tahun adalah waktu yang cocok untuk melihat isi pantry dalam dapur kita, apakah makanan-makanan kering yang kita simpan di dalam pantry ini masih bisa dimasak atau ternyata sudah expire. Karena jelas dong, bahan makanan yang expired itu sudah tidak bagus untuk dikonsumsi. Yang kedua, obat dan suplemen kadaluarsa. Nah, kadang kotak obat di rumah kita ini suka jauh dari perhatian gitu. Dan ujung-ujungnya ketika kita membutuhkan sebuah obat, itu ternyata si obat itu udah kadaluarsa. Akhir tahun adalah waktu yang tepat kita untuk mereview apakah obat-obatan atau suplemen dan vitamin yang ada di dalam kotak obat kita itu masih layak untuk konsumsi. Apalagi kadang kalau misalnya selama setahun terakhir ke belakang itu kita pernah pergi ke dokter dan mendapatkan resep untuk penyakit tertentu ya, misalnya kayak diare atau mungkin sakit gigi gitu kan. Nah, itu kan kadang resep-resep seperti itu adalah yang udah ketika kita minum kita udah sembuh nih, tapi obatnya masih sisa gitu. Obat-obat seperti ini tuh kadang udah kita simpen aja untuk just in case item gitu kan. Nah, kadang kita suka lupa nih, ternyata obat ini adalah obat yang seharusnya kita konsumsi dulu 2 tahun sebelumnya atau mungkin beberapa bulan dan itu sudah expire. Membuang obat yang kadaluarsa juga perlu diperhatikan karena kita nggak bisa sembarangan membuang obat ya. Ada beberapa klinik atau apotek yang mereka itu menampung obat-obat kadaluarsa. Takutnya nih kalau misalnya kita buang sembarangan di bak sampah, mungkin nanti ada kucing atau anjing liar yang mengkonsumsi obat-obatan itu, terus malah jadi bikin mereka sakit atau mungkin mati. Yang ketiga, kosmetik dan skincare kadaluarsa. Kadaluarsa sebuah produk skincare dan kosmetik itu ditentukan dari life after open-nya. Jadi mungkin kadang teman-teman kalau ngelihat label kosmetik, itu kan ada tuh yang tulisannya 3 bulan, 6 bulan, 18 bulan. Nah, itu adalah life after open si produk yang kita beli ini. Artinya, kalau kita misalnya membuka sebuah bedak yang tulisannya itu 18M, usia kadaluarsa dia adalah 18 bulan setelah kita membuka si bedak tersebut. Begitu juga dengan skincare yang lainnya dan kosmetik yang lainnya. Aku memang nggak pernah punya kosmetik dekoratif yang terlalu heboh karena aku tahu aku jarang menggunakannya. Dan kadang mereka hanya terbuang percuma karena nggak pernah aku pakai tapi sudah kadaluarsa. Kosmetik dan skincare kadaluarsa, walaupun mungkin teman-teman waktu itu merasa bahwa aduh belinya mahal banget nih. Jangan sampai kita paksakan untuk tetap memakainya hanya karena itu barangnya mahal atau sayang untuk dibuang, karena itu akan berdampak buruk terhadap kulit kita. Yang keempat, toiletries kadaluarsa. Toiletries di sini antara lain adalah sabun, sampo, pasta gigi, sabun muka, cleansing oil, kemudian masker wajah, yang kadang masker wajah itu kemasannya itu isinya banyak, tapi kita jarang-jarang pakai atau mungkin kita tuh nggak rutin pakai, jadi ujung-ujungnya malah udah kadaluarsa gitu.
Yang kelima adalah mainan anak. Sebagai seorang ibu, aku memang jarang membelikan mainan untuk Lukas. Alasannya sebetulnya simpel. Pertama, dia itu gampang bosen, jadi aku pilih untuk meminjam atau menyewa saja. Yang kedua, aku bisa minta lungsuran. Lungsuran apa ya? Prelovan dari teman-teman aku yang anaknya sekarang udah gede-gede dan mainannya jelas udah nggak dipakai lagi. Jadi mendingan dimanfaatkan sama Lukas aja. Sebetulnya aku di rumah itu menerapkan yang namanya rotasi mainan supaya Lukas itu mainannya juga bervariasi. Tapi pada akhirnya Lukas itu cuma suka satu macam mainan, yaitu Thomas and Friends. Mau dibelikan mainan helikopter atau Tayo atau apapun itu, tapi tetap aja dia kembali ke Thomas. Nah, mainan-mainan Lukas yang sudah tidak dipakai atau sudah tidak dia mainkan ini, kebanyakan aku berikan kepada anak-anak kecil balita yang ada di sekitar perumahan aku sini, dan ada juga yang aku donasikan ke panti asuhan anak. Yang keenam adalah buku. Buku yang aku maksud adalah buku yang sudah dibaca dan tidak akan dibaca lagi, atau buku yang masih terbungkus plastik dan kayaknya kita nggak akan pernah membacanya. Ketujuh, baju anak. Nah, masih berhubungan dengan anak-anak, karena anak itu kan tumbuh dan berkembang ya, jadi terkadang bajunya itu suka udah nggak muat. Apalagi ketika si anak ini makannya doyan banget ya kan. Banyak sekali baju-baju yang usianya hanya sekitar 3-6 bulan tiba-tiba si bocah udah gendut aja gitu. Nah, kalau baju-bajunya Lukas nih, seringnya aku nggak kasih ke orang karena kadang udah agak belel jadi kurang pantas kalau dikasih ke orang. Jadi aku manfaatkan untuk mengisi bin bag yang ada di rumah aku yang sudah mulai kempes. Jadi baju-baju Lukas yang udah out of date dan out of years gitu, itu aku potong-potong jadi lebih kecil-kecil, kemudian aku masukkan sebagai isian bin bag. Peralatan dapur yang berkarat dan rusak. Nah, peralatan dapur ini kadang kan suka ada yang mengelupas karena terlalu sering kena panas ya, kena panas api kompor gitu buat masak. Atau kadang ada peralatan dapur yang terbuat dari kayu, itu kadang sudah suka hitam dan lapuk gitu. Nah, peralatan seperti ini harus segera kita singkirkan dari dalam dapur kita supaya kita mengkonsumsi makanan yang lebih aman dan sehat. Elektronik yang sudah rusak dan tidak akan pernah digunakan. Terkadang di dalam rumah itu ada beberapa macam peralatan elektronik yang sebetulnya sudah tidak pernah kita gunakan, tapi tetap aja ngendon di situ, hanya karena kita sayang mau ngebuangnya. Dan kalau ada peralatan elektronik yang sebetulnya masih bisa diperbaiki, tapi kita tidak mau menggunakannya, sebaiknya diperbaiki aja dulu, kemudian kita bisa menjualnya ke toko barang bekas atau ke marketplace yang menjual barang-barang pre-love. Handuk yang sudah tidak menyerap air atau bolong. Handuk yang kita pakai untuk mengelap badan kita setelah mandi itu mempunyai usia ya. Kadang ketika dia udah terlalu sering dicuci, dikeringkan, itu lama-lama daya serap dia terhadap air itu mulai berkurang. Apalagi ketika kadang udah mulai bolong-bolong, tapi kita itu suka nggak peduli dan masih tetap pakai handuk kayak gitu. Nah, handuk-handuk seperti ini tuh bisa kita repurpose menjadi keset, atau bisa juga menjadi kain lap. Jadi kita gunting-gunting aja bagian yang masih bisa masih bisa kita pakai atau nggak bolong, itu bisa kita manfaatkan menjadi kain lap atau keset. Spray sarung bantal dan sarung guling yang sudah rusak. Spray bed linen atau sarung bantal atau sarung guling yang sudah tidak kita pakai bisa kita repurpose menjadi produce bag atau menjadi kantong belanja. Tapi kalau misalnya kita nggak punya waktu untuk itu, kita bisa mendonasikan spray-spray yang sudah belel ini ke tempat penangkaran hewan, seperti penangkaran kucing atau penangkaran anjing. Kadang mereka itu membutuhkan linen-linen seperti ini untuk si para kucing dan anjing ini bisa tidur lebih nyenyak, lebih hangat, dan juga lebih nyaman. File digital. Nah, terkadang aku sendiri ya, aku suka yang namanya mendownload image atau file-file yang ada di email, kemudian aku download itu dan asal dimasukin aja ke folder downloadan gitu. Atau kadang juga aku rapihkan ke beberapa folder yang terkait dengan si dokumen itu. Dan menurut aku, akhir tahun seperti ini, apalagi ketika aku sudah menyelesaikan project tahun ini, adalah saat yang tepat untuk
mendeclutter dokumen-dokumen yang sebetulnya tidak diperlukan untuk proyek berikutnya di tahun depan. Foto di handphone. Sebetulnya untuk mendeclutter foto-foto di handphone ini lumayan sering aku lakukan karena itu kan hal yang mudah ya, nggak perlu dilakukan setahun sekali. Bahkan kadang aku suka mendeclutter foto-foto yang ada di handphone itu seminggu atau 2 minggu sekali. Foto-foto yang kadang aku ambil untuk keperluan konten tapi udah nggak aku pakai lagi, udah aku simpan di digital storage atau mungkin di laptop aku. Nomor kontak di handphone. Nah, karena pekerjaan aku ini adalah melakukan sebuah project yang sudah aku lakukan sekitar belasan tahun, terkadang di phonebook aku itu ada nama-nama yang sebetulnya sudah tidak akan aku temui di masa depan. Jadi beberapa orang yang ada di phonebook aku ini mungkin pernah kontak di aku ketika aku mengerjakan proyek 5 tahun yang lalu atau bahkan mungkin 10 tahun yang lalu. Tapi orang-orang ini sudah tidak akan aku kontak lagi di masa depan atau masa mendatang. Bahkan kadang aku suka menemukan bahwa nama A ini fotonya udah bukan dia lagi. Jadi menurut aku mendeclutter kontak number di handphone itu juga perlu dilakukan paling tidak setahun sekali. Berikutnya adalah membership. Nah, membership ini salah satunya adalah membership gym. Yang mungkin dulu sebelum pandemi kita itu ikut klub gym atau ikut klub olahraga mana gitu, tapi gara-gara pandemi terus ternyata kita nggak pernah pakai tuh yang namanya si membership kan, karena kita jadi mungkin agak takut mau olahraga di tempat umum. Atau mungkin membership klub-klub lain yang ada iurannya atau berbayar gitu. Dan ternyata walaupun kita sudah membayar iuran tapi kita nggak pernah memanfaatkannya. Atau mungkin membership toko tertentu yang ternyata setelah kita review, membership tersebut tidak memberikan poin rewards yang berarti untuk kita, karena kita ternyata jarang menggunakannya juga, gitu kan. Subscription. Nah, mungkin akhir tahun adalah saat yang tepat untuk kita mereview apakah account sosial media atau influencer yang kita follow atau content creator yang kita subscribe itu sesuai dengan value dan tujuan hidup kita di masa depan atau mungkin di tahun depan. Misalnya, teman-teman punya resolusi bahwa tahun depan itu aku mau mulai investasi reksadana atau mungkin melakukan hal-hal yang positif yang berkaitan dengan peningkatan keuangan. Nah, mungkin bisa direview akhir tahun ini account-account sosial media atau konten-konten kreator yang tadinya itu memicu kita untuk melakukan pembelanjaan yang impulsif, mungkin bisa kita ganti untuk follow atau subscribe account sosial media yang memberikan dampak positif terhadap pengetahuan keuangan kita. Email newsletter. Nah, email newsletter ini kan adalah salah satu bentuk digital marketing yang dilakukan oleh beberapa produk atau beberapa brand ya, terutama marketplace. Kadang kalau di marketplace tuh kita lagi browsing sebentar aja, terus tiba-tiba ada nongol email newsletter yang, hey ini diskonnya lalalala gitu. Nah, email newsletter ini kadang nggak akan pernah kita buka dan udah menjadi inbox aja di email kita, dan ujung-ujungnya hanya kita masukkan ke dalam trash atau junk mail. Nah, mungkin saatnya kita juga mulai mereview email newsletter yang memang sudah pernah kita subscribe atau sebetulnya kita nggak pernah subscribe, tapi ya kadang kan begitu ya. Ya namanya marketplace suka tuh tiba-tiba nongol promo marketing di email gitu. Jadi udah saatnya kita unsubscribe dengan newsletter-newsletter yang sebetulnya tidak memberikan value terhadap kehidupan kita dan menu-menuin email inbox kita aja. Jam tangan yang mati dan tidak akan pernah dipakai. Nah, sebetulnya aku masih punya nih beberapa jam tangan yang sebetulnya baterainya udah die, tapi nggak aku singkir-singkirin. Jadi aku berencana untuk menyingkirkan beberapa jam tangan yang memang sudah tidak aku pakai lagi, karena baterainya mati. Jadi mungkin akan aku ganti baterainya dulu, habis itu baru aku jual. Perhiasan yang tarnis atau pudar. Walaupun sekarang aku memang sudah nggak punya lagi yang namanya aksesoris atau perhiasan dari logam yang gampang pudar. Nah, mungkin masih ada beberapa dari teman-teman yang suka membeli perhiasan yang hanya gold plated atau bukan dari logam mulia asli.
Nah, terkadang perhiasan yang gold plated itu kan suka tarnis ya, suka pudar, kemudian lama-lama warna goldnya itu jadi hilang gitu, jadi silver. Sebetulnya mungkin ada beberapa vendor perhiasan atau mungkin goldsmith yang mereka itu memang ada service untuk replated perhiasan. Jadi mungkin mulai direview lagi nih kotak perhiasannya, apakah perhiasan yang kita simpan di kotak itu masih akan kita pakai, dan kalaupun misalnya jarang kita pakai, apakah itu bisa kita jual. Jadi mungkin saatnya untuk mereview lagi style berpakaian kita dan perhiasan-perhiasan yang mau kita pakai selama setahun ke depan. Souvenir dan freebies. Nah, souvenir-souvenir ini kan nggak mungkin tuh datang ke rumah kita tanpa dibawa oleh kita sendiri yang punya rumah, ya kan? Kadang kita suka bawa souvenir dari kawinan, suka dapat dari pameran atau event-event di mall, yang kadang SPG-nya suka ngasih-ngasih tuh souvenir atau gimmick-gimmick. Sebetulnya kita punya hak untuk menolak yang namanya souvenir itu, kalau memang barang-barang itu tidak memberikan value lebih terhadap kehidupan kita dan justru menambah clutter di dalam rumah kita. Jadi mungkin akhir tahun juga saatnya untuk menilik laci-laci meja atau lemari-lemari yang biasanya berisi dengan komono atau knickknacks yang sebetulnya isinya itu nggak pernah kita sentuh. Bahkan kita tidak pernah tahu ternyata ada barang seperti itu di dalam laci meja kita. Baju yang sudah lusuh dan tidak sesuai style. Nah, akhir tahun ini adalah waktu yang tepat untuk mendeclutter isi lemari. Apalagi kalau kita sudah mulai membayangkan nih atau mempunyai visi dan misi tahun depan itu mau mempunyai style atau gaya berpakaian seperti apa. Nah, buat aku sendiri juga aku mulai mereview pakaian-pakaian yang ada di dalam lemari aku. Pertama, karena ada beberapa pakaian yang memang sudah aku gunakan sekitar 3 tahunan lebih lah. Jadi kayak most worn item gitu yang ada di lemari aku. Bahkan kemarin aku sempat punya pikiran untuk memakai celana jeans untuk tahun depan. Tapi kemudian aku mulai review lagi, aku mundur lagi, sebentar aku review, ternyata sampai sekarang aku masih nyaman menggunakan celana bahan kain aja. Excess atau barang yang jumlahnya berlebihan. Nah, terkadang kita sebagai manusia itu kan suka menyimpan just in case item ya. Jadi ada beberapa barang yang stoknya itu suka berlebihan. Nah, di lemari ini aku juga sebetulnya menemukan benda-benda rohani yang ekses kalau buat aku. Salah satunya adalah rosario. Nah, rosario ini sebetulnya kan satu orang tuh butuh satu aja gitu. Entah kenapa di rumahku ini banyak sekali yang namanya rosario. Ternyata itu adalah rosario yang biasanya dikasih sama orang, souvenir atau apapun itu. Cuman sampai sekarang aku belum tahu caranya mendeclutter si kelebihan rosario ini. Aku udah nanya ke beberapa orang, gimana sih caranya mendonasikan si rosario ini, karena kadang benda-benda rohani itu kan nggak bisa semudah itu aja diberikan kepada orang ya. Apalagi karena kalau benda rohani semacam ini tuh sudah diberkati oleh pastor atau romo, jadi nggak bisa sembarangan untuk dideclutter. Jadi sampai sekarang nih si rosario ini masih ada di lemari aku dalam satu dompet dan kadang buat mainan lukas aja gitu. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sharing dari aku beberapa macam items barang yang mungkin perlu kita declutter menjelang tahun 2022. Kasih jempolnya kalau video kali ini bermanfaat, dan juga jangan ragu untuk share, komen, dan juga subscribe supaya aku makin semangat memberikan kabar sukacita tentang minimalisme. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.